Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Viola Felicitas Devina dari Prodi Sistem Informasi. Jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Studi Dasar Natural Language Processing dalam Chatbot untuk Identifikasi Intent Pengguna. Jadi saya memilih judul ini karena teknologi chatbot semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-harinya. Namun masih banyak chatbot yang kurang memahami maksud dari apa yang diinginkan oleh pengguna. Oleh karena itu, di sini Natural Language Processing berperan untuk membantu chatbot mengenali intent pengguna, apa yang pengguna inginkan. Lalu kita masuk ke bagian latar belakang. Natural Language Processing merupakan bagian dari Artificial Intelligence atau yang sering kita sebut AI, yang memungkinkan komputer dapat memahami bahasa manusia. Teknologi ini semakin penting seiring meningkatnya interaksi antar manusia dan mesin. Lalu pada kondisi idealnya, chatbot seharusnya mampu mengerti maksud atau intent pengguna secara tepat agar dapat memberikan respon yang relevan. Namun masalah yang sering terjadi adalah banyak chatbot belum mampu mengenali intent secara akurat, sehingga respon yang diberikan belum sesuai dengan konteks percakapan. Laporan dari CEO SandwichBlog menunjukkan bahwa lebih dari 67% konsumen global pernah menggunakan chatbot. Ini menandakan bahwa teknologi semakin umum digunakan dan membutuhkan akurasi yang lebih baik lagi. Karena itu, identifikasi intent berbasis Natural Language Processing menjadi penting untuk memastikan chatbot bisa memahami makna, konteks, tujuan pengguna secara tepat. Lalu yang selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah pertama yaitu bagaimana konsep dasar NLP serta proses-proses utama yang berlangsung di dalamnya. Lalu rumusan dasar yang kedua, bagaimana peran NLP dalam membantu chatbot memahami, menganalisis, mengidentifikasi intent pengguna. Rumusan masalah yang ketiga, mengapa identifikasi intent penting dalam kinerja chatbot dan apa saja fungsi dalam menentukan respons serta tujuan serta alur percakapan chatbot. Lalu yang selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian pertama menjelaskan konsep data Natural Language Processing beserta proses-proses utama yang berlangsung di dalamnya. Tujuan penelitian yang kedua mendeskripsikan peran NLP dalam membantu chatbot memahami, menganalisis, dan mengidentifikasi intent dari pengguna. Tujuan penelitian ketiga menjelaskan pentingnya identifikasi intent dalam kinerja chatbot, serta fungsi intent dalam menentukan respons dan alur percakapan. Lalu yang selanjutnya adalah metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah studi literatur, yaitu mengumpulkan informasi dari berbagai sumber terpercaya, seperti artikel ilmiah, situs terpercaya, dan semua publikasi terkait Natural Language Processing dan chatbot. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menjelaskan teori, konsep, dan temuan yang relevan sesuai rumusan masalah. Penulisan dilakukan dengan cara meringkas, menggabungkan, dan menyusun ulang informasi dari beberapa sumber, sehingga menghasilkan pembahasan yang runtut dan mudah dipahami. Seluruh kutipan dan informasi diberikan berdasarkan sumber yang valid, seperti blog akademik, artikel teknologi, dan platform yang membahas NLP, serta identifikasi intent. Yang selanjutnya kita masuk ke bab 2, pembahasan
subbab A yang membahas tentang konsep dasar NLP. Jadi apa itu NLP? NLP adalah bidang dari Artificial Intelligence, yaitu AI, yang membuat suatu sistem mampu memahami, memproses, dan menghasilkan bahasa manusia. Syaftahan menyebutkan bahwa NLP menganalisis struktur dan makna bahasa lewat tahapan linguistik yang terorganisasi. NLP sendiri sering kita temukan dalam Google Translate, ChatGPT, analisis sentimen, dan chatbot customer service. Lalu beberapa tujuan utama dari NLP yaitu memahami bahasa manusia. Yang kedua, mengekstrak informasi dari teks dalam jumlah besar. Yang ketiga, menghasilkan respons bahasa yang relevan, jelas, dan sesuai konteks. Adapun beberapa proses utama dari NLP, tahapan-tahapan dari NLP. Yang pertama, pre-processing, yaitu persiapan teks. Dan langkah pertama dalam pre-processing adalah lower casing. Itu mengubah semua teks menjadi huruf kecil. Lalu tokenization itu memecah teks menjadi kata dalam bentuk kata per kata. Yang selanjutnya stop word removal. Jadi menghapus kata-kata umum seperti yang, di, ke, dan seterusnya. Lalu yang terakhir adalah stemming and lemmatization, yaitu mengubah kata ke bentuk dasarnya. Misalnya berlari jadi lari. Yang kedua adalah language understanding, yaitu memahami makna. Langkah pertama dalam proses ini yaitu text classification. Jadi dia mengelompokkan intent. Misalnya, saya ingin pesan tiket. Jadi intentnya adalah pemesanan. Tujuan dari saya adalah pemesanan, untuk pemesanan. Lalu yang selanjutnya word embedding, yaitu kata diubah menjadi vektor multidimensi. Misalnya vektor multidimensi meja adalah 412. Lalu vektor multidimensi gelas adalah 112. Jadi dan kursi, karena chatbot sering melihat kursi dan meja lebih sering bersama-sama, lebih dekat jaraknya, lebih sering digunakan dalam teks yang sama. Jadi dia memberi vektor multidimensi yang dekat dengan meja, yaitu 423. Lalu yang selanjutnya adalah sentiment analysis. Ini berupa mengenali emosi atau nada pengguna. Lalu yang selanjutnya response generation. Yang pertama yaitu retrieval based, memilih jawaban dari database. Lalu yang kedua template based, yaitu mengisi pola kalimat yang sudah disiapkan. Misalnya setiap AI kalau dia memulai chat pertama, dia akan di customer service, dia akan menyebutkan, "Hai Viola, apa yang bisa saya bantu?" Dan Viola itu berupa nama yang akan dia isi ke setiap user. Ya, semacam template, dan namanya akan berganti-ganti sesuai dengan akun usernya. Lalu yang terakhir generative, model AI yang menghasilkan jawaban baru berdasarkan pelatihan data. Jadi dia menghasilkan jawaban yang betul-betul baru seperti ChatGPT. Lalu yang selanjutnya intent pengguna dan perannya. Apa itu intent pengguna? Intent artinya tujuan utama dalam pesan, berupa pertanyaan
permintaan atau instruksi. Jadi intent pengguna itu apa yang diinginkan oleh user, apa yang dimaksudkan oleh user, bahkan jika itu termasuk hal yang tersembunyi, hal yang tersirat dari kata-kata user tersebut, dari kalimat user. Lalu tantangan memahami intent. Tantangan memahami intent yang pertama itu, satu intent bisa muncul dalam berbagai kalimat. Jadi misalnya saya mau pesan makanan, boleh saya order makanan sekarang, kalimatnya berbeda tapi maksudnya sama, yaitu untuk pemesanan. Dua kalimat yang mirip bisa saja berbeda, dan ditambah dengan gaya bahasa, singkatan, bahasa gaul atau kalimat yang tidak lengkap. Itu semua membuat chatbot kesulitan memahami maksud dari user. NLP dapat membantu chatbot memahami intent, konteks, dan informasi penting. NLP mengenali pola bahasa, konteks, dan makna tersirat. Jadi chatbot bisa memberikan respons yang lebih spesifik jika NLP dimasukkan ke dalam chatbot. Lalu proses NLP untuk mengenali intent. Yang pertama, menentukan kategori intentnya. Menentukan kategori intent yang dibutuhkan oleh chatbot. Misalnya customer service, intentnya tentunya adalah pemesanan atau komplain terhadap barang yang dipesan. Itu 2 contoh yang bisa saya berikan. Lalu yang kedua, mengumpulkan data contoh percakapan dan memberikan label intent. Ini NLP kan adalah bagian dari AI, dan NLP jadi berarti NLP belajar untuk dari data percakapan tersebut. Yang ketiga, melatih model NLP untuk mengenali pola bahasa. Yang keempat, mengumpulkan feedback dari pengguna. Lalu yang kelima, memperbaharui model secara berkala agar tetap akurat. Subbab C yang ketiga, subbab yang ketiga yaitu pentingnya identifikasi intent dalam kinerja chatbot. Apa itu identifikasi intent? Yaitu proses mengenali tujuan di balik pesan pengguna, menganalisis kata, pola kalimat, gaya bahasa, dan konteks, dan membuat chatbot merespons dengan lebih akurat dan natural. Jika chatbot bisa memahami maksud yang dimaksudkan oleh user yang sebenarnya, maka chatbot bisa merespons dengan benar. Lalu pendekatan identifikasi intent. Yang pertama adalah rule based. Rule based yaitu mengidentifikasi intent berdasarkan aturan atau pola tertentu. Yang kedua adalah machine learning, belajar dari data berlabel. Ini jadi NLP bekerja sama dengan machine learning, karena jadi machine learning dan NLP sama-sama masuk dalam bagian AI. Jadi dia belajar dari data. Lalu deep learning memahami bahasa yang lebih kompleks dan variatif. Caranya yaitu dari belajar juga dari data, tapi belajarnya lebih deep, mendalam. Mengapa ini penting? Analisis setiap pesan secara mandiri dan sesuai motif pengguna. Dan dapat, jika chatbot berhasil memahami intent, maka respons yang diberikan oleh chatbot lebih sesuai sasaran, lebih tepat sasaran,
berdasarkan intent dan entity, lalu membuat proses lebih cepat dan membuat customer lebih happy, lebih senang terhadap respons dari intent, terhadap respons dari chatbot. Lalu selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya di sini, NLP merupakan teknologi yang memungkinkan komputer memahami dan memproses bahasa manusia melalui beberapa proses utama seperti pre-processing, language understanding, dan response generation. Peran NLP sangat penting dalam membantu chatbot menganalisis pesan, menafsirkan maksud pengguna, serta memberikan respons yang sesuai dengan konteks, bukan hanya membaca kata secara literal saja. Identifikasi intent juga memiliki peran besar dalam kinerja chatbot, karena intent menentukan respons, tindakan, dan arah percakapan. Dengan identifikasi intent yang tepat, chatbot bisa bekerja lebih cepat, lebih akurat, dan konsisten. Sebaliknya, tanpa identifikasi intent, percakapan menjadi tidak efektif dan dapat menurunkan kepercayaan pengguna. Sekian beberapa daftar pustaka yang saya pakai dalam pembuatan KTI saya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.